Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari Universitas Bisnis Internasional Indonesia. Selamat datang di channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu etika dan tanggung jawab sosial. Kenapa penting? Karena di era globalisasi, perusahaan tidak hanya dituntut mencari keuntungan, betul? Tetapi juga harus memperhatikan nilai etika serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian, etika itu sendiri apa sih? Nah, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti ada kebiasaan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, dan prinsip-prinsip tentang tindakan moral yang benar. Kemudian, dari penjabaran etika tersebut adalah standar atau tingkah laku yang memimpin individu dalam membuat sesuatu keputusan, apa yang akan diperbuat, dikatakan, dan sebagainya. Jadi, etika seringkali berhubungan dengan yang benar dan yang salah. Kemudian, pilihannya adalah moral yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian, etika bisnis. Menurut Bond and Court, etika bisnis yaitu standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengontrol tindakan serta sebuah keputusan pelaku bisnis. Kemudian, menurut Bertens, etika bisnis adalah suatu pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Kemudian, responsibility, consequence of management, action, and decision. Maksudnya adalah responsibility, tanggung jawab. Kalau kita kaitkan ke dalam sebuah perusahaan, artinya setiap manajer atau pimpinan sebuah perusahaan harus bertanggung jawab atas segala hal yang mereka lakukan. Tentunya ada konsekuensinya dong. Nah, setiap tindakan dan keputusan yang diambil, manajemen pasti akan menimbulkan akibat baik, positif maupun negatif. Jadi, maksud dari poin ketiga ini adalah manajemen tidak hanya membuat suatu keputusan, tetapi juga harus siap menanggung segala akibat dari keputusan dan tindakan tersebut. Kemudian, tanggung sosial. Nah, merujuk pada filosofi kebijakan prosedur ini dan tindakan yang diarahkan pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, bisnis memiliki tanggung jawab yang besar, khususnya kepada pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, kekuatan yang membentuk etika dan tanggung jawab bisnis. Di sini, kekuatannya ada 4 macam. Yang pertama, individu. Nah, individu ini adalah nilai moral, sikap, dan integritas pribadi yang dimiliki setiap orang di dalam sebuah perusahaan. Kedua, organisasional, yang artinya adalah aturan atau budaya kerja serta kepemimpinan dalam perusahaan yang sangat memengaruhi perilaku karyawan. Yang ketiga, yaitu hukum, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dan yang keempat, yaitu masyarakat, yaitu norma budaya serta harapan publik terhadap perilaku perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dan yang keempat, faktor inilah yang secara bersama-sama membentuk rangka etika bisnis sekaligus menentukan sejauh mana sebuah perusahaan mampu menjalankan tanggung jawab sosialnya. Kemudian selanjutnya ada dilema etis bisnis. Dilema etis ini mencakup 4 tantangan utama dalam dunia kerja dan bisnis. Nah, yang pertama ada conflict of interest atau konflik kepentingan. Biasanya terjadi saat kepentingan pribadi seseorang berbenturan dengan kepentingan perusahaan atau pihak lain yang seharusnya ia layani. Contohnya, seorang manajer memilih pemasok karena hubungan keluarga, bukan kualitas atau harga terbaik. Nah, yang kedua yaitu kejujuran dan integritas. Mengharuskan pelaku bisnis ini berkata benar, transparan, dan mematuhi prinsip moral, meski dalam situasi yang sulit gitu kan. Contohnya tidak memanipulasi laporan keuangan untuk terlihat lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu mengungkapkan pelanggaran perusahaan. Nah, di sini tindakan melaporkan pelanggaran hukum, etika atau prosedur di perusahaan biasanya oleh orang dalam organisasi. Nah, contohnya karyawan melaporkan kasus korupsi atau pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaannya. Kemudian ada loyalty versus truth atau loyalitas versus kebenaran ya kan. Dilema antara bersikap setia pada atasan atau perusahaan atau mengatakan kebenaran yang bisa merugikan pihak tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tanggung jawab sosial. Yang pertama adanya social responsibility. Ini adalah penerimaan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, serta kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya ada social audit, yaitu prosedur formal yang mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan. Contohnya, konservasi, praktek ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, dan aktivitas amal. Kemudian, adanya tanggung jawab sosial perusahaan. Contohnya, tanggung jawab terhadap masyarakat umum, tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap investor, dan komunitas keuangan. Nah, di sini adalah salah satu bukti dari tanggung jawab terhadap masyarakat umum. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan publik dengan mencegah dan mengedukasi terkait isu kesehatan, contohnya seperti rokok, alkohol, narkoba, dan AIDS. Kemudian selanjutnya yang gambar pohon ini adalah melindungi lingkungan melalui pengelolaan limbah, daur ulang, pemasaran ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi yang tidak merusak alam. Kemudian memberikan kontribusi sosial, contohnya lewat sumbangan, barang atau uang, dan dukungan terhadap kegiatan amal, biasanya disebutnya dengan relawan. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan, fasilitas pendidikan, dan membuka lapangan kerja serta menghargai keberagaman. Kemudian selanjutnya dari pembahasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa etika dan tanggung jawab sosial merupakan fondasi penting dalam dunia bisnis.
Perusahaan yang mampu menerapkan dengan baik akan lebih mudah mendapatkan suatu kepercayaan, loyalitas konsumen, serta dukungan dari masyarakat. Semoga dengan adanya materi ini dapat menambahkan wawasan kalian semua. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.